Pagi-pagi pas belum buka bengkel, motor si masnya ini katanya bisa hidup tapi tidak bisa jalan nih rekan-rekan. Karena tadi kita belum buka bengkel ya, jadi si masnya cuma nitip motor, nanti apanya yang rusak tolong diganti saja katanya rekan-rekan ya, karena masnya mau berangkat kerja. Oke, karena sudah kita buka bengkel ya ini ya, baru jam 8, kita langsung bongkar saja ya di bagian CVT-nya rekan-rekan. Karena motornya tidak bisa jalan nih rekan-rekan, kita lakukan pengecekan dulu di bagian P-belt-nya. Dan setelah kita buka untuk bak CVT-nya, ternyata betul ya di bagian P-belt-nya mengalami putus nih rekan-rekan. Oke, lanjut kita bongkar untuk puli depannya menggunakan kunci shock 22. Kemudian yang belakang kita buka menggunakan kunci shock 19, dan kita cek di bagian rumah lulernya dulu nih rekan-rekan. Untuk slidernya juga sudah longgar nih, jadi kita ganti saja ya. Nah, penyebabnya dia cepat putus di bagian P-belt karena di bagian rumah lulernya ini sudah oglak rekan-rekan ya, jadi putaran P-beltnya tidak center, makanya cepat mengalami putus di bagian P-belt-nya. Oke, kita buka untuk P-belt-nya yang belakang ya, yang sisa-sisa P-belt yang putus tadi. Kemudian kita bersihkan dulu nih untuk komponen-komponen CVT-nya rekan-rekan. Karena untuk kampas ganda atau puli belakangnya ini masih aman, jadi kita pakai saja nih rekan-rekan, karena untuk kondisinya kampas gandanya masih lumayan tebal ya. Dan untuk seal krikasnya tidak mengalami bocor, jadi kita cuman bersihkan dulu nih di bagian komponen-komponen CVT-nya dan di bagian rumah CVT-nya rekan-rekan. Oke, kita bersihkan menggunakan carbo cleaner ya rekan-rekan. Mau pakai bahan bakar juga boleh nih rekan-rekan, tergantung budget dan tergantung situasi dan kondisinya rekan-rekan. Oke, kita semprot-semprot menggunakan carbo cleaner. Setelah dikira bersih, lanjut nanti kita tinggal rakit saja nih di bagian komponen-komponen CVT-nya supaya motor si masnya ini bisa jalan lagi. Oke, setelah bersih untuk komponen-komponen CVT-nya, tinggal kita ambilin saja nih untuk P-belt-nya. Untuk Vario CW ini kode P-belt-nya yaitu dengan kode 4KVB ya rekan-rekan ya. Karena di bagian rumah lulernya mengalami oglak, jadi kita ganti saja nih satu set rumah luler plus bosnya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk rumah luler yang lama mengalami oglak dan kita ganti saja ya untuk rumah lulernya. Kemudian di sini ada P-belt satu set plus luler ya. Kalau rumah lulernya yang tadi itu tidak ada lulernya ya, jadi kita ambilin yang plus luler untuk P-belt-nya. Oke, kita buka dulu untuk lulernya, kemudian kita rakit nih di bagian rumah lulernya. Karena tipe lulernya ini tutup, jadi mau dibolak-balik juga tidak masalah nih rekan-rekan. Oke, kita pasang dulu ya untuk lulernya, kemudian penutup rumah lulernya, kemudian tinggal kita pasang ke bandolnya atau ke krik asnya. Oke, setelah itu di bagian bearing bambu puli belakangnya ini kita kasih garis dulu nih dikit supaya ada pelumasan rekan-rekan. Oke, kemudian setelah itu tinggal kita pasang untuk P-belt-nya, kemudian kita rakit untuk puli depannya mulai dari gigi penghubung starter, kemudian kipasnya, kemudian gigi kick starternya, kemudian baru kita pasang ring, baru kita pasang mur rekan-rekan. Tinggal ditekan saja untuk puli belakangnya supaya P-belt-nya masuk. Kemudian kita masukin ke as pulinya, kemudian kita pasang mangkok, baru kita pasang ring, dan baru kita pasang mur. Dan jangan lupa nih rekan-rekan, kita kencengin di bagian baut as puli belakangnya, kemudian baut baut krik asnya rekan-rekan. Untuk yang belakang kita kencengin menggunakan kunci shock 19, dan yang depan kita kencengin menggunakan kunci shock 22 nih rekan-rekan. Sebelum kita pasang untuk bak CVT-nya, alangkah baiknya kita tes dulu hidup untuk motornya rekan-rekan. Sambil ditahan untuk peluru starternya, sambil kita double starter.
Oke, sudah aman rekan-rekannya, motornya sudah bisa jalan lagi nih. Oke, tinggal kita pasang untuk bak CVT-nya, kemudian tinggal kita tes jalan nanti rekan-rekan ya. Apa yang kurang nanti tinggal kita konfirmasi ke yang punya motor, nanti di mana nanti kita lakukan pergantian atau kita servis di bagian komponen-komponen motornya yang lain. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk baut-baut CVT-nya, kemudian nanti kita tes jalan. Oke rekan-rekan, setelah saya tes jalan ternyata di bagian roda depannya ini mengalami goyang ya di bagian bearingnya. Nah, kalau kita bawa jalan motornya ini goyang-goyang ya, tidak enak sekali kita bawa ya. Jadi kita mau ganti di bagian bearing depannya rekan-rekan, karena terjadi longgar atau oglak ya di bagian roda depannya. Kalau kita jalan, apalagi di jalan jelek ya, terasa sekali goyangnya rekan-rekan. Oke, ini bisa rekan-rekan lihat sendiri ya. Nah, ini goyang nih rekan-rekan. Jadi penyebabnya goyang di bagian roda depan karena bearingnya yang sudah kalah atau yang sudah minta ganti. Oke, karena sudah kita konfirmasi ya yang ke ke masnya, dimana ini mas, kalau bearingnya ini juga kalah, dan ternyata masnya bilang suruh ganti saja untuk bearing roda depannya. Jadi kita bongkar saja nih rekan-rekan untuk roda depannya. Kita buka untuk baut roda depannya menggunakan kunci 19. Karena berhubung di sini tidak ada standar tengahnya, jadi kita ganjel nih pakai balok ya. Oke, setelah itu tinggal kita congkel saja nih rekan-rekan untuk seal debunya. Kemudian sudah kelihatan sekali ya goyangnya di bagian bearing roda depannya. Jadi kita buka saja menggunakan kunci T nih rekan-rekan, kemudian kita pukul. Nah, setelah kita lepaskan ternyata sudah hancur ya di bagian bearingnya. Nah, ini rumah untuk bearingnya sudah hancur ya. Nah, untuk nomor bearingnya ini 6201 ya. Mau yang kiri maupun yang kanan sama rekan-rekan ya untuk nomornya. Oke, ini sudah kita pasang untuk bearingnya. Kemudian seal debunya juga sudah kita pasang. Tinggal kita pasang di bagian motornya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita kencangkan nih. Untuk baut roda depannya ini kita kencangkan rekan-rekan ya, menggunakan kunci 19. Dan alhamdulillah sudah beres nih rekan-rekan. Motor Simasnya sudah bisa jalan dan sudah tidak goyang-goyang lagi rekan-rekan. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time dan salam otomotif. Coba nih jalan. Anak-anak kumpul kedua. Kumpul.